Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membaca tabel timing file. Tabel timing file tersebut terdapat pada soft manual. Seperti apa tabel timing file tersebut? Yuk kita lihat. Tabel ini saya ambil contoh adalah tabel miliknya forklift FD50. Ya, di mana di soft manual tersebut ada spesifikasi seperti tabel berikut. Ya, apa sih isinya? Ada bermacam-macam. Ya, ada tentang tipe daripada engine tersebut. Tipenya apa? Tipenya ini ada menggunakan pendingin cairan. Kemudian engine-nya terdiri dari engine 4 tak. Ya, kemudian dia adalah engine diesel. Nah, saya tidak membahas tentang itu, tapi saya membahas tentang kolom yang paling bawah ini. Ya, kolom paling bawah. Ya. Kolom yang paling bawah, kolom apa sih? Kolom paling bawah adalah kolom timing valve. Ya, timing valve di situ ada valve inlet dan valve outlet, di mana tertulis valve inlet open dan valve inlet close, exhaust, kemudian valve exhaust open dan valve exhaust close. Berapa nilainya? Untuk valve inlet terbuka yaitu sekitar 30 derajat BTDC, ya, before top dead center, 30 derajat sebelum titik mati atas. Ya. Kemudian valve inlet tertutup, kapan tertutupnya? Yaitu sekitar 50 derajat after bottom dead center, 50 derajat setelah titik mati bawah. Itu untuk valve inlet. Kemudian valve exhaustnya terbuka 74 derajat before bottom dead center, 74 derajat setelah titik mati bawah. Kemudian tertutupnya yaitu 30 derajat after top dead center, 30 derajat setelah titik mati atas. Nah, di sini kira-kira seperti apa sih dan apa fungsinya? Ada banyak fungsi, ada banyak pembacaan daripada kolom tersebut. Ya. Salah satunya dari kolom ini dapat digunakan untuk menentukan bagaimana kita adjust valve yang benar, yang tepat, sesuai dengan kemauan kita, umpamanya 2 kali putaran crankshaft. Seperti apa sih menentukannya? Ya. Yuk kita lanjut. Nah, dari data pada tabel dapat dihitung panjang aktual langkah dari engine dengan cara sebagai berikut. Jadi di tabel tadi nilai-nilai kapan intake terbuka, kapan exhaust tertutup itu digunakan untuk menentukan seberapa panjang langkah valve intake dan valve exhaust. Seberapa panjang langkah valve intake dan valve exhaust. Nah, yuk kita lihat. Berdasarkan tabel di atas tadi, kita bisa hitung seperti ini. Langkah intake adalah 30 derajat. 30 derajatnya apa ini? 30 derajat adalah valve intake terbuka. 30 derajat sebelum titik mati atas, seperti yang tadi di atas, ya, di tabel tadi. Kemudian ditambah dengan 180. Berapa? Apa 180 itu? 180 adalah 1 kali piston bergerak dari titik mati bawah dan titik mati atas. Ya, artinya apa? Seperti ini. Engine diesel 4 tak itu adalah 720 derajat. 720 derajat. Ya, dibagi 4. 4 apa? 4 langkah. 4-nya adalah 4 langkah. 720 dibagi 4 yaitu 180. Ya, kemudian ditambahkan 50. 50-nya apa? 50 ini adalah yang tadi di depan, yaitu valve intake-nya tertutup. Jadi 30 tambah 180 tambah 50 adalah 260. Nah, jadi panjang langkah intake itu adalah sekitar 260 derajat. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan langkah kompresi? Langkah kompresi adalah itu adalah dari titik mati bawah ke titik mati atas. Berapa derajat? 180 derajat. Nah, 180 derajat
kita kurangi oleh apa? Ingat, kompresi dikatakan kompresi jika tidak terjadi kebocoran pada ruang bakar, itu namanya tidak terjadi pembukaan valve pada ruang bakar. Ketika ada pembukaan valve dalam ruang bakar, maka itu tidak dikatakan sebagai kompresi. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat 50 derajat setelah titik mati bawah, valve intake itu masih terbuka. Ya, valve intake masih terbuka, sehingga dapat kita hitung 180 dikurangi 50 derajat, yaitu sekitar 130 derajat. Ya, langkah aktualnya compression yaitu sekitar 130 derajat. Kita lanjutkan power stroke. Power stroke adalah 180 dikurangi 74, yaitu 106. 180 tadi di depan sudah kita jelaskan. Nah, 74 adalah apa? 74 itu masih ingat di depan tadi 74 ya. 74 adalah kapan valve exhaust itu terbuka ya. Itu 180 dikurangi 74 yaitu 106. Artinya apa? Artinya adalah bahwa langkah aktual dari power itu hanya 106 derajat, tidak mencapai 180 derajat, karena sebelum titik mati bawah valve exhaust sudah terbuka, yaitu 74 derajat sebelum titik mati bawah valve exhaust terbuka. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah langkah exhaust. Langkah exhaust seperti apa? Ingat di depan tadi 74 derajat sebelum titik mati bawah exhaust terbuka, dan 30 derajat setelah titik mati atas valve exhaust tertutup. Artinya 74 ditambah 180 ditambah 30 yaitu 280 ya, sehingga langkah aktual daripada langkah exhaust, jarak aktual langkah exhaust yaitu 284 derajat. Nah, bagaimana jika kita hitung total stroke-nya? Total stroke-nya seberapa kira-kira? Tinggal ngitung 260 tambah 130 langkah kompresi, kemudian tambah 106 langkah power, dan 284 langkah exhaust. Nah, itu adalah 780 derajat. Loh, kok 780 derajat? Sementara langkahnya engine batak hanya 720. Iya, ingat masih ada satu langkah lagi, ada satu tahap lagi yang belum kita hitung. Nah, bagaimana caranya? Begini, pada engine itu rata-rata terdapat yang namanya overlapping. Ya, overlapping itu saat kapan? Saat valve intake-nya masih terbuka, valve exhaust-nya juga sudah terbuka. Nah, tinggal ngitung begini, tinggal ngurangi 780 dikurangi 720 derajat. Hasilnya berapa? 60 derajat. Yaitu overlapping-nya adalah 60 derajat. Ya. Oke. Cukup jelas? Nah, ingat penghitungan ini nantinya dapat kita gunakan dan akan kita gunakan untuk membuat tabel timing valve. Ya, tabel timing valve atau tabel valve sequence. Ya. Untuk apa? Agar kita lebih mudah ketika kita akan melakukan adjustment valve. Ya, menentukan seberapa sih langkah-langkah valve aktualnya, kita buat tabelnya, tabel sequence timing valve. Ya, jadi untuk video berikutnya saya akan bahas tentang tabel sequence timing valve. Sampai di sini mudah-mudahan dapat membantu Anda semua bagaimana membaca valve timing dan seperti apa sih valve timing itu. Ternyata valve timing itu dapat dibaca, kemudian dapat dilihat dan dapat digunakan untuk menghitung langkah aktual daripada valve engine. Demikian tadi gambaran yang saya sampaikan, mudah-mudahan membantu Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.